Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, puja sekaligus puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita untuk kembali bertemu di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kaki kita. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, pada bahasan kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian tentang hadis dalam kitab Hadis Arba'in yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, yang pada malam hari ini kita akan mengkaji atau membahas tentang hadis yang ke-16. Al-Hadithus Sadisu Asyr, hadis ke-16. Apa bunyinya? Mari kita simak bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan, ada seseorang. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Orang ini berkata, Ausini, ya Allah, ya Nabi, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat. Qal, maka Nabi bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah, Faraddada mirar, orang itu kembali mengulang-ulang permintaannya. Ya Nabi, berilah wasiat kepadaku, diulang berkali-kali. Qal la taghdab, maka Nabi kembali menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, janganlah engkau marah. Padahal ya, orang ini berkata, mengulang kembali pertanyaannya, apa amal yang utama? Apa berwasiatlah kepadaku. Maka Nabi menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Hal ini menunjukkan ya, betapa istimewanya amalan menahan marah di sisi Allah dan Rasulnya. Karena menahan marah itu mudah atau sulit, Pak? Susah ya. Ibu, ada yang sehari aja nggak pernah marah? Susah ya. Sulit. Karena sulitnya, maka wajar kalau amal ini menjadi amal yang istimewa. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, la taghdab walakal jannah. La taghdab, janganlah kamu marah, walaka, dan bagimu al-jannah, surga. Balasannya nggak main-main. Balasannya apa tadi, Pak? Surga. Dan ini juga dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, dan segeralah kalian, ila maghfirah, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannah, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah dalam ayat ini menjanjikan balasan yang luar biasa, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Apa ciri-cirinya? Maka Allah langsung menjelaskan di ayat berikutnya tentang siapa orang-orang yang bertakwa itu.
Dijelaskan dalam ayat berikutnya di surah Ali Imran ayat 134. Orang yang bertakwa itu ialah yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak, bersedekah, fis sarra'i wad dharra, baik di dalam keadaan ketika dia sedang lapang maupun dalam keadaan dia sedang sempit. Jadi walaupun dia sedang lapang, lagi banyak uangnya di awal bulan baru gajian, dia sisihkan untuk bersedekah, berinfak. Maupun di kala sempit, ketika hartanya tidak banyak, sedang sempit, dia juga bersedekah, dia juga berinfak. Maka ini ciri orang yang bertakwa yang pertama dalam ayat ini. Kemudian, apa ciri orang bertakwa berikutnya? Wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Yakni mereka orang-orang yang mampu menahan gejolak marah. Amat luar biasanya pahala menahan marah, maka digolongkan ciri orang yang bertakwa itu, dia mampu menahan marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin. Maka dalam ayat ini ada 3 ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah rumah di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tadi yang pertama apa, Pak? Berinfak baik di waktu lapang dan sempit. Yang kedua, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu supaya kita lebih bisa untuk termotivasi. Ini kan Allah memotivasi kita dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana surga itu? Ternyata surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, Pak, itu juga bisa penuh. Nabi bersabda dalam satu hadis, Inna Musa alaihi salam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, sa'ala rabbahu, bertanya kepada Tuhannya. Apa kata Nabi Musa? Faqal, dia berkata, Ayu Rabbi, wahai Tuhanku, ayu ahlil jannati adna manzilatan. Siapa penduduk surga, ahlul jannah, ya, adna manzilatan, yang paling rendah kedudukannya, yang nikmatnya itu paling rendah. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab Nabi Musa. Kata Allah, rajulun, yaitu seseorang, ya'ti ba'dama yadkhulu ahlul jannati jannah, yang masuk ke surga, yadkhulu ahlul jannati jannah. Rajulun ya'ti ba'dama yadkhulu ahlul jannati jannah. Seseorang yang datang ke surga setelah semua penduduk surga itu masuk surga. Jadi orang ini datangnya terakhir, setelah semua penghuni surga masuk surga. Fayuqalu lahu, lantas difirmankan kepada orang ini, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Fayaqul, maka orang ini berkata, kaifa adkhulu? Kaifa adkhulu? Ya Allah, gimana caranya saya bisa masuk? Wa qad nazalu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Sedangkan surga itu sudah penuh. Semua orang sudah menempati posisinya, tempatnya masing-masing. Jadi walaupun surganya itu seluas langit dan bumi, Pak, itu juga bisa penuh. Karena apa? Karena dibangkitkanlah manusia sejak Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti. Yang ke surga, yang ke neraka. Karena sudah penuh surganya, maka Allah berfirman, qal fayuqalu lahu, difirmankan kepada orang ini, atarda, apakah kamu ridha? Ayyakuna laka ma kana limalakin min mulukid dunya, apabila diberikan kepadamu kenikmatan seperti limalakin min mulukid dunya, seperti kenikmatan seorang raja di dunia. Bapak Ibu sampun nate jadi raja? Sehari. Masya Allah. Dengan berbagai kenikmatannya. Ya. Raja itu luar biasa nikmatnya. Ya. Tinggal nyuruh. Uang banyak. Tanah luas.
pasangan banyak. Maka dia berkata, dia berkata, "Na'am ay Rabbi qad raditu." Na'am ay Rabbi, iya wahai Tuhanku, qad raditu. Sungguh aku ridha terhadap keputusan yang telah Allah putuskan. Karena dia ridha, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayuqalu lahu." Dikatakan kepada orang ini, "Fa'inna laka hadha wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Nikmat surga seperti seorang raja ini untukmu, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, ditambah yang semisal dengannya, yang semisal dengannya, yang semisal dengannya. Jadi berapa kali lipat, Pak? 3 kali lipat. Pernah bayangkan jadi raja ditambah 3 kali lipat nikmatnya raja. Raja Arab siapa? Ya Salman. Raja Inggris siapa? Charles. Raja Jogja, Karso Dalam. 3 kali lipatnya gitu ya. Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Fayaqul raditu ay rabbi." Ya Allah, aku ridha. Ketika dia jawab dia ridha, Allah kembali berfirman, "Fayuqalu lahu." Difirman pada orang ini, "Fa inna laka hada wa asyrata amsalihi." Nikmat ini untukmu dan ditambah lagi wa asyrata amsalihi, 10 kali lipat yang sama dengannya. Masya Allah. Jadi berapa kali, Pak? 30 ya. Ini kan dikali 3, terus dikali 10. Jadi 30 kali. Maka dia berkata, fayaqul, dia berkata, "Raditu ay rabbi." Ya Allah, aku ridha. Dan Allah kembali berfirman, fayuqalu lahu, "Fa inna laka ma'a hadha mastahaj nafsuk wa ladzat ainuk." Engkau bebas mendapatkan ya, mastahaj nafsuk, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, wa ladzat ainuk, dan yang lezat dipandang oleh matamu. Semua dihalalkan di surga. Itu nikmat yang paling rendah. Dan untuk mendapatkan surga ini, jadi Allah menjamin ya, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri orang takwa itu yang pertama, berinfak baik di waktu lapang sempit. Yang kedua, bisa nahan marah. Yang ketiga, maafkan orang lain. Kayaknya sepele ya Pak. Kok sepele banget ya? Cuma berinfak, nahan marah, dan maafkan. Tapi gampang atau sulit Pak? Sehari nggak pernah marah, susah. Karena ini tabiat manusia. Barang siapa yang mampu menahan marah, memang pahalanya, ganjarannya besar di sisi Allah. Nah, karena ini tabiat manusia, tidak ada orang yang sulit mencari orang yang tidak pernah marah. Pasti pernah marah. Kalau udah kadung marah gimana? Hadirin yang dicintai oleh Allah, Nabi jelaskan tips-tips untuk bisa meredakan marah kita. Yang pertama membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan jika setan menggodamu, satu di antara godaan setan itu membisikkan agar manusia itu meluapkan amarahnya. Maka Allah berfirman, "Fasta'iz billah." Fasta'iz billah. Maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Membaca ta'awudz merupakan satu cara kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Innahu, karena sesungguhnya dianya siapa? Allah, Sami'un alim. Sami'un, maha mendengar. Alim, maha mengetahui. Jadi minta perlindungan pada Allah. Tapi juga harus sungguh-sungguh. Benar-benar minta perlindungan pada Allah. Dalam hadis diperkuat. Haddatsana Sulaiman ibnu Surad. Haddatsana, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman ibnu Surad. Dia berkata, "Istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Istabba rajulani. Ada 2 orang yang saling mencerca. Mencerca itu bahasa Jawanya apa ya? Padu. Saling berantem.
Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di samping Nabi itu berantem. Wa nahnu, dan kami orang ini indahu julusun, berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Wa ahaduhuma, dan salah seorang dari mereka yang lagi berantem itu yasubbu sahibahu mughdaban. Yasubbu, mencemooh, mencerca, sahibahu, temannya, sahabatnya, mughdaban, sambil marah-marah, dalam keadaan marah. Qad ihmarra wajhuhu, qad ihmarra wajhuhu, sampai wajahnya itu merah. Ahmar, merah. Ada julukan istri Nabi, julukannya apa? Humairah, yang kemerah-merahan. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wajahnya tuh sampai merah, Pak, saking marahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan." Ini sesungguhnya la'alamu kalimatan, aku mengetahui satu kalimat, lau qalaha, yang apabila dia membacanya, la dhahaba anhu. La dhahaba anhu. Niscaya marahnya itu akan pergi. Niscaya kemarahannya akan hilang. Apa kalimatnya? Beliau bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu tips yang pertama. Kalau tips yang pertama susah, Pak. Ada tips yang kedua. Mas sudah tahu masih marah juga. Susah nih kendaliin. Tips yang kedua, tahan dengan diam. Tahan dengan diam, tidak merespon dengan kata-kata ketika sedang marah. Karena biasanya orang lagi marah itu kata-katanya pasti jelek. Tidak mungkin orang marah bagus kata-katanya. Walaupun sedikit orang mampu menahannya dengan tersenyum. Ya, bagus. Apalagi diam, bagus. Nabi bersabda, wa idza ghadiba ahadukum, wa idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka Nabi bersabda, falyaskut, maka diamlah. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena apa? Karena banyak terjadi perceraian suami istri terjadi ketika sang suami lagi marah. Begitu selesai marahnya, langsung menyesal. HP rusak ketika sedang marah, dibanting dulu. Habis dia selesai marahnya gitu ya, baru sadar. Maka kalau lagi marah, jangan sekali-sekali mengambil keputusan di saat sedang marah. Karena apa? Karena keputusan ketika sedang marah itu pasti dipengaruhi oleh setan. Maka tahan. Sudah ngampet diam, susah Mas. Ada gejolak yang tidak bisa ditahan. Gimana? Ada tips berikutnya. Nabi bersabda, ya. An Abi Dzar, dari sahabat Nabi Abi Dzar. Dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana. Inna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana, berkata kepada kami. Idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, wa huwa qa'imun, sedangkan dia dalam keadaan qa'imun, berdiri. Falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Jadi ganti posisi, Pak. Marah dalam keadaan berdiri, maka ganti posisi, duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, jika rasa marahnya hilang gitu ya. Ya alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa illa, tapi ketika marahnya itu tidak hilang ya. Wa illa falyattaji. Jika marahnya belum hilang, maka berbaringlah, rebahan. Jadi diam sambil duduk. Belum ada juga baring. Semoga dengan itu marahnya mereda. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Belum hilang juga. Maka ada tips yang lain. Apa tipsnya? Kita baca lagi hadisnya. Innal ghadaba minasyaitan.
Innal ghadaba, sesungguhnya marah itu minasyaitan, berasal dari setan. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya setan itu khuliqa min nar. Khuliqa diciptakan min dari nar. Dari apa? Dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Dan sesungguhnya api itu akan padam oleh al-ma', ya oleh air. Fa idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, fal yatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Karena air wudu itu akan mampu, ya, meredakan marah. Jadi coba kalau marah diam sambil ta'awudz. Masih marah juga, ganti posisi. Sedang berdiri, duduk masih marah, berbaring. Masih marah juga, ambil air wudu. Kalau masih marah juga kebangetan. Karena berbagai cara sudah dilakukan. Dan itu kan menghabiskan waktu lama ya. Nahan, diam, wudu, habiskan waktu lama. Itu proses. Mudah-mudahan kemudian marahnya hilang. Terakhir, ingat wasiat Nabi. Masih marah juga, ingat wasiat Nabi. Apa wasiat Nabi? Biasanya kalau kita ada iming-iming pahala itu kuat, Pak. Coba, Bapak kan diwajibkan berpuasa ya. Supaya apa? Supaya jadi orang yang bertakwa. Kuat nggak nahan lapar dan haus? Kuat. Kenapa? Karena ada pahala yang dijanjikan oleh Allah. Sama dengan menahan marah, Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, keutamaan bagi mereka yang bisa menahan marah. Tadi fadilah yang pertama surga ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang terendah seperti apa? 30 kali lipatnya raja di dunia. Tapi ada lagi nih, janji Nabi bagi orang yang sanggup menahan marah. Kita simak hadis. An Sa'al ibnu Mu'adzib, Mu'adzib, mohon maaf. An Sahli ibni Mu'adz, ibni Anas. Dari An Sahal, ibni Mu'adz, bin Mu'adz, bin Anas. An abihi, dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man qadhama ghaidhan, man qadhama ghaidhan, barang siapa yang mampu menahan marahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, wa huwa, sedangkan dia qadirun ala ayyunfidhahu, mampu melampiaskan marahnya, dia mampu menumpahkannya tapi dia tahan. Maka kata Nabi apa? Da'ahullah. Da'ahullah. Allah akan memanggil dia yang mampu menahan marah ini ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Ala ru'usil khalaiki. Di hadapan para makhluk-makhluknya. Yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti. Dipanggil orang ini lewat di depan makhluk-makhluk Allah yang lain. Hatta sampai yuhayyirahu fi ayyul hurisya, sampai Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidadari syaa yang dia kehendaki. Jadi disuruh Allah dipanggil lewat di depan makhluknya yang lain. Makhluk yang lain lihat, silakan engkau memilih siapa Pak? Bidadari yang engkau suka. Ini satu di antara janji Allah bagi mereka yang mampu menahan marah. Jadi marah boleh nggak Pak? Jadi boleh nggak marah itu? Boleh nggak marah? Tergantung marahnya. Ada dua jenis marah. Marah yang diharamkan, dihindari, ditahan, tapi juga ada marah yang diperbolehkan. Jadi nggak semua marah itu nggak boleh. Ada marah yang diperbolehkan. Kita akan bahas ya. Jadi ada dua jenis marah. Yang pertama marah yang tercela. Marah yang tercela ini adalah marah yang disebabkan selain karena kepentingan agama atau perkara-perkara dunia. Jadi kalau selain hal agama atau perkara-perkara dunia yang remeh-temeh itu kita nggak boleh marah.
tahan marah. Kita dihina orang, tahan marah. Tapi ada marah yang dibolehkan. Apa itu? Marah dalam perkara-perkara yang disebabkan karena agama itu dihinakan. Nah, ini kita harus marah. Karena ini marah yang dianjurkan dalam rangka menegakkan al-haq. Contoh, perkara-perkara yang diharamkan Allah dilanggar. Contoh, ibu mendapati anaknya ibu berlaku zalim, melakukan hal yang tercela yang dilarang oleh Allah. Kita sebagai orang tua wajib marah, memberikan pelajaran kepada anaknya supaya berhenti dari melanggar larangan Allah. Pak polisi melihat ada maling, gitu ya. Itu nggak boleh saya maafkan, nggak boleh. Tapi dia wajib menegakkan hukum Allah. Atau ada Al-Quran yang dihinakan, wajib marah. Atau perkara-perkara lain yang membuat agama itu menjadi hina, itu boleh. Karena dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah, dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Annaha qalat, sesungguhnya dia berkata, ma huyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huyyira, tidaklah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dihadapkan pada pilihan, ya. Baina amroini qattu, di antara dua perkara. Jadi ketika Nabi dihadapkan pada dua perkara, maka Nabi illa akhadha aisarahuma, beliau akan memilih dua perkara yang paling mudah. Jadi kalau Nabi dihadapkan dua pilihan, Nabi milih yang mudah, tidak milih yang sulit. Malam yakun isman, selama perkara itu bukan pilihan perkara dosa. Kalau dosa, fa in kana isman, apabila hal itu merupakan dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka Nabi itu adalah orang yang paling menjauhi dosa. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattu, dan tidaklah Nabi membalas seseorang untuk membela dirinya dalam satu perkara sama sekali, illa, kecuali antun tahaka hurmatullah, kecuali apabila perintah-perintah Allah, apabila ada orang yang melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah, baru beliau itu membalasnya. Fayamtakima biha lillah, maka beliau membalas orang itu, menghukum orang itu lillah, karena mengharap ridha Allah. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Masih dalam hadis Aisyah, ya, hadis yang lain. An Aisyah qalat, dari istri Nabi Aisyah, qalat, beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti seseorang, memukul seseorang dengan tangannya. Wala imra'atan, tidak pula perempuan. Nabi itu nggak pernah mukul perempuan. Jadi Nabi itu melarang KDRT. Kalau dulu kita pernah lihat banyak viral, suami memukuli istrinya. Nabi contoh laki-laki yang tidak pernah memukul perempuan. Jangankan perempuan, seseorang aja laki-laki nggak pernah beliau pukul. Wala khadiman, juga khadiman, seorang pembantu. Illa, kecuali ayyujahida fi sabilillah, kecuali di saat beliau sedang berperang, berjihad di jalan Allah. Kalau berjihad ya harus mukul, ya, harus berperang. Wa ma nila minhu syai'un qattu, dan tidaklah beliau disakiti dengan sesuatu sama sekali. Fayantaqima min sahibihi,
lalu dia membalas pelakunya, illa kecuali ayyuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali ada perkara-perkara yang diharamkan Allah itu dilanggar. Ya, baru beliau membalas. Dulu Nabi itu pernah memerangi orang Yahudi di Khaybar. Apa sebabnya? Ada seorang muslimah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi Khaybar di pasarnya orang-orang Khaybar. Maka Nabi perintahkan para sahabat untuk membalas orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena yang dilanggar bukan pribadinya, tapi yang dilanggar adalah agamanya. Yang disakiti bukan personalnya, tapi yang disakiti adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mutakima lillahi azza wa jalla, maka beliau akan membalas dengan hukuman karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Marahnya karena Allah. Jadi tidak selamanya marah itu negatif. Marah itu diperlukan bila mana perlu. Contoh untuk mendidik anaknya nakal, suka melanggar perintah Allah, nggak sholat, itu kita marah boleh. Tapi marah dalam rangka pendidikan anak. Bahkan Nabi menyuruh anaknya, menyuruh kita untuk mendidik anak-anak kita, dipukul kalau nggak sholat. Para sahabat itu suka menghiasi dindingnya dengan cemeti, dengan cambuk. Untuk apa? Memberikan peringatan buat anak-anaknya, kalau nggak sholat gitu ya, akan dirotan, dipukul. Itu boleh. Ini tidak selamanya marah itu tidak boleh. Ada yang diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah marah sama sahabatnya. Menegur sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya seperti apa? Kita simak hadisnya. Ja'a rajulun. Ja'a telah datang rajulun, seseorang, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang ini berkata, "Inni la ta'akhkharu an salati subh." Ya Nabi, aku tuh memperlambat sholat subuh. Diperlambat sholat subuhnya. Kenapa? Min ajlin fulani mimma yutilu bina. Min ajli fulan mimma yutilu bina. Sebabnya, karena si fulan ini, kalau jadi imam, suratnya panjang-panjang. Panjang sekali. Maka, fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku melihat fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba, marah fi mau'idati qattu asyadda. Yang marahnya itu keras ya, asyadda. Benar-benar marah. Mimma ghadiba yauma idzin. Seperti marah beliau di hari ini. Di sahabat ini melihat Nabi didatangi oleh laki-laki, ngadu, ya Nabi, saya sholatnya tuh diakhirkan. Kenapa? Karena imamnya bacaannya kepanjangan. Maka ketika mendengar aduan itu, Nabi marah. Saking marahnya, sahabat ini melihat Nabi itu begitu marah, sampai-sampai beliau tidak pernah melihat Nabi semarah hari ini. Faqal, maka Nabi pun bersabda, "Ya ayuhan-nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin." Sesungguhnya inna minkum, di antara kalian, munaffirin, ada orang-orang yang membuat manusia itu lari menghindar. Fa'ayyukum, di antara kamu, amman nasa falyu'jis, apabila mengimami orang banyak, apalagi di masjid-masjid yang musafir, bukan penduduk lokal yang sudah biasa kalau diimami panjang. Kayak di masjid kantor, di masjid yang pinggir jalan besar. Hendaknya imam itu meringkas bacaannya, mempercepat bacaannya. Fa inna min waraihi, karena sesungguhnya min waraihi, di antara jamaahnya itu ada al-kabira, orang-orang tua. Yang kedua, wad-dhaif, orang-orang lemah. Yang ketiga, wadal hajjah, dan orang-orang yang punya hajat.
Jadi bijak juga ketika mau ngimami, imamnya lihat ada orang yang sepuh sekali nggak, ada orang yang lagi sakit apa tidak, ada orang yang ada keperluan atau tidak. Jadi Nabi itu justru marah sama orang yang imamnya kepanjangan, bukan orang yang imamnya pendek. Maksudnya imamnya baca bacaannya pendek. Kalau baca kepanjangan Nabi tegur. Apalagi kalau jamaahnya tuh heterogen atau di masjid-masjid yang perkantoran yang kemudian jamnya sibuk. Tidak boleh baca kepanjangan. Nabi pernah marah. Berikutnya, Abdullah bin Umar juga pernah berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ra'a busaqan fi jidaril kiblah. Ya, ra'a melihat busaqan ludah, bekas ludah. Fi dalam jidaril kiblah, tembok kiblat, dinding kiblat. Kemudian fahakahu, maka beliau singkirkan, beliau bersihkan bekas ludahnya itu. Thumma aqbala 'ala nas, kemudian beliau berpaling kepada jamaah, kepada sahabat-sahabat, kepada manusia. Faqal, dan beliau berkata dalam keadaan marah, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila di antara kalian yusalli, salat, fala yabsuqu qibla wajhihi. Fala, maka janganlah yabsuqu qibla wajhi, meludah ke arah kiblat, ke arah wajah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, qibla wajhihi idza shalla, ada di arah wajahnya ketika dia sedang salat. Di samping juga meludah itu membatalkan salat. Sama ketika kita sudah di masjid ya jangan meludah. Karena dulu itu masjidnya Nabi itu kan belum ada karpetnya. Jadi dulu Nabi, sahabat-sahabat tuh sholatnya juga pakai sandal tuh biasa. Karena bawahnya tanah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam berapa ini? Isya-nya berapa menit lagi? 50. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ulang kembali beberapa lesson learned, pelajaran penting dari hadis yang ke-16 ini. Bahwasanya menahan marah, tadi apa balasannya Pak? Surga. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kemudian diperkuat dalam Al-Quran surat apa tadi? Ali Imran ayat 133. Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa ciri orang yang bertakwa? Pertama, bersedekah baik di waktu lapang, sempit. Yang kedua, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Kemudian hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau marah, udah kadung marah, gimana caranya supaya marahnya reda? Yang pertama apa? Ta'awudz, meminta perlindungan pada Allah. Yang kedua, diem. Kalau diem masih marah, dari berdiri, duduk. Duduk, masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, ambil air wudu. Karena malah dari mana? Dari setan. Terbuat dari apa setan? Dari api. Maka dia akan padam oleh air. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ganti posisi gitu ya, masih marah juga. Sudah wudu masih marah juga, berikutnya apa? Mengingat-ingat motivasi dari Nabi. Orang yang mampu menahan marah, apa balasannya Bu, Pak, di hari kiamat? Bapak-bapak akan dipanggil oleh Allah lewat di depan makhluk Allah yang lain di hari kiamat, dikasih apa, Pak? Bidadari. Terus apakah semua marah itu salah? Tidak. Ada marah yang diperbolehkan. Sebabnya karena apa? Apabila ada syiar-syiar Allah atau larangan Allah yang dilanggar.
atau agama yang sedang dinistakan, maka kita boleh untuk marah. Tadi Nabi jelaskan ya beberapa contoh kasus di masa Nabi, bahwasanya Nabi itu tidak pernah memukul seseorang, tidak pernah memukul perempuan, tidak pernah memukul pembantu, kecuali di saat sedang berjihad. Kemudian Nabi juga pernah sangat marah kepada salah seorang sahabat. Kenapa? Karena dia tidak bijak ketika menjadi imam, memperpanjang bacaan sholatnya, sedangkan di belakangnya ada orang yang punya keperluan yang mendesak. Dan juga Nabi pernah marah ketika melihat ada ludah ya yang menempel di pengimaman. Mohon maaf, di dinding masjid, dinding kiblat. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.